Hari ini kita akan membahas dua model permainan akhir benteng. Yang pertama, model di mana jumlah pion relatif lebih sedikit. Dan pada model kedua adalah sebuah game dari Anatoly Karpov. Pada diagram ini, jika hitam lebih dulu melangkah, maka partai berakhir remis. Sebaliknya, jika putih mendapat giliran melangkah terlebih dahulu, putih menang. Jika Anda sebagai pemain hitam dan mendapat giliran melangkah, dapatkah Anda menemukan langkah yang membuat partai ini jadi remis? Saya beri waktu 30 detik. Silakan Anda mencari langkah yang tepat. Langkah yang tepat benteng C5. Tujuan utama dari langkah ini adalah benteng ke C4 dan C3 dengan rencana mengambil pion E4. Di sini kita akan menganalisa tiga alternatif jawaban dari putih. Yang pertama, putih dorong pion A5. Yang kedua, benteng A3. Dan yang ketiga, Raja E3. Alternatif pertama, putih melangkah pion A5, benteng C3 skak, Raja G4, Raja pukul pion A6, benteng CD8, A7. Kita bisa melakukan skak, Raja lari, benteng AD8, remis. Kita lanjut ke alternatif kedua. Putih melangkah benteng A3. Hitam benteng C4. Putih A5. Benteng pukul pion A6. Benteng F4 cek. Raja E3. Benteng FD8. A7, benteng A8, juga remis. Kita lanjut ke alternatif ketiga, Raja E3. Benteng C3 cek, Raja D2, benteng F3, pion didorong, Raja pukul pion, hasilnya tetap remis. Kita kembali ke posisi awal. Bagaimana jika putih mendapatkan giliran melangkah terlebih dahulu? Apa langkah terbaik putih? Ada dua alternatif terbaik yang dipilih dan semuanya menang. Yang pertama, Raja E3, dan kedua benteng A3. Pertama kita analisa Raja E3. Benteng C5, pion A5, benteng C3, Raja D2, benteng CD8, benteng A4, putih menang. Putih juga bisa memilih langkah benteng A3. Hitam benteng C5, pion A5, benteng C4, pion A6, benteng pukul pion, benteng A5 skak, Raja D4, benteng A4 skak, putih tetap menang. Ilustrasi dari ending game Anatoly Karpov ini memberikan pemahaman posisional yang sangat berguna dalam permainan akhir benteng. Salah satu ciri yang menandakan bahwa Anda adalah pemain yang kuat secara posisional adalah kemampuan Anda menemukan kelemahan buah catur lawan. Setelah Anda menemukan kelemahan struktur buah catur lawan, selanjutnya bagaimana Anda memanfaatkannya. Pada posisi ini, di mana letak kelemahan hitam?
Salah satu kelemahan hitam adalah benteng hitam yang pasif. Benteng hitam dikatakan pasif karena menjaga pion F7 yang berada pada jalur terbuka. Kelemahan ini dilihat oleh Karpov. Putih melangkah benteng F1. Rencana menempatkan bentengnya di F6. Memberikan tekanan di baris ke-6. Kita lihat bagaimana pasifnya benteng hitam menjaga pion F7. Partai berlanjut dengan Raja B8. Rencana hitam untuk menyerang pion A5 putih. Benteng F6, Raja A7. Putih melakukan langkah yang sangat kuat, H5. Cara untuk menciptakan pion bebas. Raja A6. Jika pion ditukar, pion H6 akan jatuh. Putih melangkah G5. Membuat pion bebas di jalur H. Hitam H kali G5. Putih dorong pion. Raja pukul pion. Pion H7. Benteng D8 mencegah pion jadi menteri. Benteng pukul pion. Hitam B5. Pion ditukar. Raja kali pion. Benteng B7. Sebuah langkah menang tempo dari putih. Raja E6. Benteng G7. Rencana ke petak G8. Hitam mencegah dengan benteng H8. Putih Raja E4. Benteng hitam dalam keadaan zugzwang. Raja B5. Raja F3. Raja C4. Benteng D7. Mencegah raja mengambil pion. Raja D3. Putih Raja G4. Benteng kali pion. Terpaksa korban benteng karena langkah lain juga tak berguna. Putih benteng kali benteng. Raja kali pion. Benteng D7. Hitam menyerah. Oke, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat.